Selamat datang rekan-rekan di channel ini. Video kali ini kita membahas terkait dengan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada para pegawai honorer dan non aparatur sipil negara. Informasi selengkapnya ditonton secara lengkap video ini. Rekan-rekan sekalian, pada tahun 2024 ini pemerintah kembali akan membuka dan memberikan tunjangan hari raya maupun gaji ke-13 kepada para tenaga aparatur sipil negara TNI Polri, termasuk pensiunan. Lalu bagaimana dengan tenaga honorer dan pegawai negeri sipil? Apakah non aparatur sipil negara maksud saya, apakah juga bisa diberikan THR maupun gaji ke-13 berdasarkan Perpres terbaru yang baru saja diterbitkan, Perpres nomor berapa ini? Perpres nomor 14 tahun 2024 tentang pemberian tunjangan hari raya, gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2024. Nampaknya memang telah diatur pemberian tunjangan hari raya kepada para tenaga honorer dan non aparatur sipil negara sebagaimana diatur di dalam pasal ini ya. Ini di pasal berapa ini? Pasal 3. Di pasal 3 disebutkan, di poin J disebutkan bahwa pegawai non aparatur sipil negara yang bertugas pada instansi pemerintah, termasuk pegawai non aparatur sipil negara yang bertugas pada lembaga non struktural instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum dan badan layanan umum daerah. Jadi memang di Perpres ini juga telah diatur terkait dengan pegawai non ASN atau non PNS. Rekan-rekan sekalian, lalu bagaimana sebenarnya para tenaga non ASN yang bertugas di instansi pusat maupun instansi daerah, ataupun pegawai non ASN yang menerima gaji dari APBN maupun APBD. Di pasal 4 Perpres ini disebutkan bahwa dalam hal pegawai non aparatur sipil negara melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh, kan gitu ya. Hanya di pasal 4 disebutkan bahwa pegawai non ASN sebagaimana dimaksud pada pasal 3 harus memenuhi persyaratan. Jadi ini syarat-syarat tenaga non ASN bisa menerima THR dan gaji ke-13. Yang pertama adalah warga negara Indonesia. Kemudian pada saat peraturan pemerintah ini diundangkan telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh, secara terus-menerus paling singkat selama 1 tahun, dan sejak pengangkatan dan penandatanganan perjanjian kerja. Jadi minimal masa kerja 1 tahun, maka pegawai non ASN itu bisa diberikan THR dan gaji ke-13. Pendanaan belanja pegawainya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara ataupun anggaran pendapatan dan belanja daerah. Jadi pegawai non ASN yang menerima gaji dari APBN maupun APBD bisa diberikan dan dibayarkan THR dan gaji ke-13-nya. Kemudian diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan telah menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, dalam hal pegawai non ASN belum melaksanakan tugas pokok selama 1 tahun, maka tunjangan hari raya dan gaji ke-13 dapat diberikan apabila telah menandatangani perjanjian kerja dengan pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dalam perjanjian kerja dimaksud telah dinyatakan berhak menerima tunjangan hari raya dan gaji ke-13. Kemudian telah ditetapkan menerima tunjangan hari raya dan gaji ke-13 oleh pejabat pembina kepegawaian dalam surat keputusan pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian lembaga non struktural yang pimpinan anggota dan pegawai non ASN-nya sebagaimana dimaksud pada pasal 3 diberikan tunjangan hari raya dan gaji ke-13 ditetapkan oleh menteri menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Nah, itu terkait dengan syarat-syarat tenaga non ASN bisa menerima THR dan gaji ke-13 pada tahun 2024 ini. Sementara itu rekan-rekan sekalian, untuk struktur
eh, gaji tunjangan hari raya dan gaji ke-13 sendiri itu terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, dan tunjangan kinerja. Sedangkan untuk non PNS tentu sejumlah dengan 1 bulan gaji yang diterima 1 bulan sebelum pembayaran tunjangan hari raya. Lalu bagaimana dengan pegawai non ASN dari instansi daerah? Di peraturan pemerintah ini juga telah diatur terkait dengan pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ke-13 bagi para tenaga honorer dan non ASN yang bertugas di pemerintah daerah. Jadi di sini disebutkan, kita lihat di pasal mana sini, kita cari rekan sekalian. Jadi memang pegawai non ASN sebenarnya diberikan hak untuk menerima THR dan gaji ke-13, termasuk juga para tenaga non ASN yang bertugas di instansi daerah. Nah, sesuai yang disebutkan tadi bahwa salah satu syarat agar tunjangan hari raya dan gaji ke-13 itu bisa diberikan kepada non ASN adalah menerima gaji dari APBN dan APBD. Jadi menerima gaji dari APBN dan APBD. Tentu jika diatur terkait dengan syarat menerima gaji dari APBD, maka non ASN dari pemerintah daerah juga berhak dibayarkan dan menerima gaji ke-13 maupun THR. Lalu rekan-rekan sekalian, lalu bagaimana dengan tindak lanjut di daerah? Tentu hal ini sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Jadi memang ada daerah yang dibayarkan THR dan gaji ke-13-nya, ada juga daerah yang tidak dibayarkan. Ini pengalaman tahun-tahun sebelumnya, karena memang sepenuhnya bergantung dari kekuatan dan kemampuan keuangan daerah. Jadi untuk rekan-rekan yang memang tahun-tahun sebelumnya menerima THR dan gaji ke-13, silakan di-share pengalamannya di kolom komentar ini. Lalu rekan-rekan yang juga tidak menerima pada tahun sebelumnya, bahkan tidak pernah menerima THR dan gaji ke-13, silakan di-share pengalamannya di kolom komentar video ini. Nah, rekan-rekan sekalian, demikian informasi terkait dengan pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ke-13 bagi para tenaga aparatur sipil negara, termasuk tenaga non ASN yang bekerja di instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah. Mudah-mudahan saja pemerintah daerah, rekan-rekan sekalian, bisa memahami hal ini, dan jika memang punya kemampuan keuangan bisa membayarkan THR dan gaji ke-13 bagi para non ASN. Demikian rekan-rekan video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.